Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Venza dengan NIM 40123111129. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, terdapat sejumlah prinsip hukum yang diakui secara luas. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ada prinsip penyelesaian secara damai, yaitu prinsip ini menekankan bahwa sengketa internasional harus diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan. Negara-negara terlibat diharapkan mencari solusi melalui cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Baik contohnya yaitu sengketa antara Argentina dan Chili mengenai batas laut di Selat Beagle diselesaikan melalui arbitrase internasional pada tahun 1984 yang menghindari potensi konflik bersenjata. Yang kedua ada prinsip non-intervensi, yaitu Principle of Non-Intervention, yaitu prinsip ini melarang campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Negara juga harus menghormati kedaulatan dan hak negara lain untuk mengatur urusan internal mereka sendiri tanpa pengaruh atau tekanan eksternal. Contohnya yaitu resolusi Dewan Keamanan yaitu PBB sering kali menekankan pentingnya non-intervensi seperti dalam kasus konflik internal di Myanmar, di mana upaya internasional difokuskan pada bantuan kemanusiaan daripada campur tangan politik. Dan yang ketiga, ada prinsip kedaulatan negara, yaitu prinsip ini mengakui hak negara untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri mereka tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan meliputi kontrol penuh atas wilayah dan keputusan politik serta hukum. Contohnya Konvensi Wina pada tahun 1961. Contohnya yaitu Konvensi Wina pada tahun 1961 yang mengatur tentang hubungan diplomatik, mengakui dan melindungi kedaulatan negara melalui aturan mengenai imunitas diplomatik. Yang keempat ada prinsip Pacta Sunt Servanda, yaitu di mana prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional yang sah harus dipatuhi oleh negara pihak yang lain dan yang menandatanganinya. Prinsip ini adalah dasar dari hukum internasional perjanjian. Adapun beberapa contohnya yaitu Perjanjian Paris tentang perubahan iklim mewajibkan negara-negara pihak untuk memenuhi komitmen mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Prinsip kesetaraan dan keadilan, yaitu semua negara terlepas dari ukuran atau kekuatan memiliki hak yang sama dalam penyelesaian sengketa internasional dan harus diperlakukan secara adil. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan pembelaan mereka. Contohnya dalam pengadilan internasional di Den Haag, prinsip ini diterapkan dengan cara memberikan setiap negara
hak yang sama untuk mengajukan kasus dan membela diri di depan pengadilan. Yang keenam, ada prinsip konsensus atau bisa disebut principle of consensus, yang dimana dalam banyak forum internasional keputusan sering diambil berdasarkan konsensus, di mana semua pihak setuju pada keputusan yang diambil. Ini juga memastikan bahwa keputusan tersebut telah diterima secara luas dan diakui oleh semua pihak yang terkait. Contohnya yaitu keputusan dalam konferensi tingkat tinggi mengenai perubahan iklim seringkali diambil berdasarkan konsensus agar semua negara pihak merasa terlibat dan terkait oleh hasilnya. Yang ketujuh, ada prinsip legalitas atau bisa disebut principle of legality, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa tindakan internasional harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Tidak ada tindakan yang dapat diambil secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Contohnya, penggunaan kekuatan oleh negara harus mematuhi ketentuan Piagam PBB yang hanya memperbolehkan penggunaan kekuatan dalam kasus pembelaan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Semua prinsip ini bekerja sama untuk memastikan bahwa sengketa internasional diselesaikan dengan cara yang adil, damai, dan sesuai dengan hukum internasional, membantu menjaga stabilitas dan ketertiban di kancah internasional. Baik, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.